Selamat malam, terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya. Nah, perkenalkan nama saya Erik Lantin. Saat ini saya berada di Cetia Orgen Sanggar Cokording di Jakarta. Ya, jadi Cetia ini berada di Jakarta dan sudah berdiri dari sejak tahun 2020. Cetia ini merupakan salah satu Wajrayana Center. Ya, jadi sering menerima umat-umat lalu mendatangkan para guru-guru baik dari Bhutan, Tibet, dan Nepal. Jadi saya akan menjelaskan apa yang ada di sebelah sini. Ini adalah sebuah singgasana ya, yang digunakan untuk guru atau wajra acarya untuk melakukan ya sudah memiliki kualifikasi untuk melakukan ritual-ritual atau puja tantrik. Dan di belakang sini adalah persembahan-persembahan. Ya, di sini di bagian atas ada rupang Buddha, rupang-rupang lain, lalu ada teks sutra, ya, teks dharma, dan di sebelah bawah ada persembahan-persembahan yang nanti saya akan jelaskan satu persatu. Ya, jadi saya akan memulai dulu dari sebelah sini yang ada di singgasana guru. Oke. Jadi singgasana ini adalah tempat untuk guru, para guru atau wajah acara. Sekali lagi saya jelaskan wajah acara itu apa. Jadi wajah acara adalah mereka orang-orang yang sudah memiliki kualifikasi untuk memberikan ritual puja ajaran ya tantrik ya. Jadi untuk mewariskan ajaran-ajaran ini kepada para umat ya. Jadi di sini adalah instrumen-instrumen atau alat-alat yang memang dipakai untuk puja atau ritual tantrik ini ya. Jadi sebagai simbolis pertama di sini ada 3 yang paling utama, yaitu adalah rupang Buddha. Di sini ada Buddha Sakyamuni. Jadi rupang Buddha Sakyamuni ini digunakan sebagai representasi tubuh Buddha. Lalu ada teks sutra Dharma, ya ini adalah representasi ucapan Buddha. Lalu ada stupa. Stupa ini digunakan untuk sebagai representasi dari pikiran atau batin Buddha. Ya, saya akan memulai dari alat yang pertama ya. Alat yang pertama ini adalah wajra. Kita sebutnya adalah wajra ya. Jadi bentuknya seperti ini, terbuat dari campuran beberapa logam menjadi satu. Lalu bagian paling atas dan bagian paling bawah itu agak tajam seperti ini ya. Jadi bentuknya sama. Ya, jadi wajra ini digunakan pada saat ritual atau puja tantrik ya, digunakan di tangan kanan. Ya, tangan kanan oleh si wajra acarya. Jadi wajra ini melambangkan simbol maskulin. Nah, lalu wajra ini juga sebagai perwujudan metode Buddha ya, yaitu apa? Compassion atau welas asih. Dengan compassion ini Buddha mengajarkan berbagai metode atau yang kita sebut upaya kausalya. Jadi Buddha mengajarkan sesuai dengan kapasitas si pendengar, kapasitas si umat ya. Jadi ini melambangkan metode dan compassion Buddha. Yang kedua, kita ada punya namanya wajra ganta atau wajra bel. Ya, jadi di sini ada wajah, bentuknya di atas wajra, di bawah bel. Ya, ini sama, campuran dari beberapa logam menjadi satu. Ya, di bagian bawahnya bentuknya seperti ini, seperti bel. Ya, jadi ini dipegang dengan tangan kiri. Lalu sebelah kanan adalah wajra seperti ini ya, digentakkan seperti ini ya. Jadi wajra bel ini melambangkan kebijaksanaan ya, simbolnya sebagai feminin. Jadi ini melambangkan kebijaksanaan dan kesunyatan atau emptiness. Kenapa? Kita lihat bel ini kan kayak kosong ya bagian bawahnya. Jadi walaupun kosong tapi wajra bel ini bisa menghasilkan suara. Suara itu kan tidak ada bentuknya ya. Ya, jadi kosong. Tapi sebenarnya ya ada gitu kan. Gitu. Jadi ini melambangkan kesunyatan atau emptiness. Jadi sebelah kanan ini wajra seperti ini, sebelah kiri wajra bel. Ya, seperti ini. Oke. Alat selanjutnya adalah damaru. Jadi di bagian bawah ini ada 5, jadi ada bendera dengan 5 warna seperti ini ya. Jadi ini melambangkan 5 elemen di alam semesta. Lalu damaru ini kayak semacam gendang ya.
tapi dua tali seperti ini, dan caranya adalah seperti ini. Jadi damaru ini digunakan bersamaan dengan wajra bel. Jadi wajra bel ini bel menghasilkan suara juga, lalu damaru juga menghasilkan suara. Jadi ini adalah perwujudan alam instrumen untuk menghasilkan suara. Ya. Jadi penggunaannya seperti ini. Ya. Ya, di paling kanan ini adalah namanya wajra dagger, ya, atau kila atau purpa. Jadi di bagian atas ini ada 3 wajah. Ya. Di dalam Mahayana ini digambarkan dengan namanya Dharmakaya, Sambhogakaya atau dan Nibbana-kaya. Ya, jadi lalu di bagian paling bawah ini ada pisau yang bermata 3. Ya. Jadi ini melambangkan untuk mengikis 3 racun kotoran batin, loba, dosa, dan moha. Jadi ini sebagai lambang untuk dengan praktik tantra atau dengan praktik wajrayana ini, jika kita berlatih dengan serius, ini bisa menghancurkan 3 racun atau kotoran batin. Lalu kita punya yang namanya karma kalasa ini, atau vas air, atau bumpa. Ya. Jadi di bagian atasnya ini kita menggunakan bulu merak. Ya. Jadi ini bulu merak itu diceritakan bisa menetralisir racun. Ya, jadi dengan bumpa atau vas air ini, wajah acarya itu melakukan purifikasi atau pemurnian. Ya, isinya jadi ini kayak semacam poci ya. Ya. Lalu di sini airnya dimasukkan dari sini. Ya, jadi ini wajah acarya menggunakan mantra khusus untuk memurnikan air yang ada di sini, lalu bisa diberikan kepada umat, baik diberikan secara langsung diminum, ya seperti itu, atau dengan metode seperti ini. Ya, ini sudah dengan airnya, lalu dipercikan kepada persembahan seperti ini, atau bisa memercikan kepada ruangan, ya, atau dipercikan kepada benda-benda tertentu. Ya, jadi ini manfaatnya lebih kurang adalah untuk pemurnian atau purifikasi. Lalu ada drupur. Ya, jadi drupur ini adalah alat untuk menampung beras. Ya, jadi sini ritual tantrik ini menggunakan beras untuk sebagai objek untuk persembahan. Ya, jadi acara akan mengambil beras seperti ini, lalu disebar di atas ya sebagai objek untuk memberikan persembahan seperti itu. Ini drupur. Lalu yang paling kiri di sini ada namanya kapala. Ya. Jadi kapala ini alat untuk menampung nektar atau amrita, ya, atau intisari. Ya, jadi ini bisa menggunakan simbolnya, bisa menggunakan jus atau susu lalu dicampur dengan substansi tertentu. Ya, jadi cara penggunaannya adalah juga seperti ini. Lalu wajah acara akan menggunakan jari manis tangan kiri seperti ini, lalu dicentikkan ke udara seperti itu sebagai simbol objek perwujudan untuk menyambut memberikan persembahan kepada Buddha atau Istadewata yang hadir. Lalu ada namanya yabdar. Ya, yabdar ini seperti ini dengan pegangannya, lalu ada bendera 5 warna, sama ini melambangkan 5 elemen. Jadi yabdar ini digunakan oleh wajah acarya untuk sebagai simbol dihentakkan ke langit seperti ini, ya, seperti ini. Ini sebagai simbol untuk perwujudan menyambut Istadewata yang datang. Jadi dihembaskan ke langit-langit seperti ini. Ya. Jadi saya akan ulang sekali lagi semuanya. Di sini ada rupang Buddha. Rupang Buddha untuk representasi perwujudan tubuh Buddha. Teks sutra atau dharma representasi dari ucapan Buddha. Stupa adalah representasi dari pikiran atau batin Buddha. Lalu ada yabdar. Yabdar adalah alat yang digunakan untuk menyambut, ya, objek sebagai objek untuk menyambut Istadewata yang datang. Caranya dikebaskan ke langit, ke udara. Lalu ada
Wajra, Wajraganta atau Wajrabel, ada Kapala, lalu ada Damaru, ada Drupur, ada Purpa, lalu ada Humpa. Ya, jadi ini semua alat ini adalah untuk simbolis-simbolis yang digunakan untuk wajra acarya atau guru dalam praktek ritual atau puja tantra. Ya, jadi pada saat praktek ritual puja tantra ini, inilah yang digunakan untuk puja atau ritual tantra. Ya, kita lanjut ke bagian altar sini. Ya, jadi ini yang ada di setiap organ Sangha Cokorling seperti ini bagian atas adalah rupang-rupang Buddha dengan rupang-rupang Istadewata yang lain. Lalu di bagian atas ini ada teks sutra atau dharma. Ya, jadi teks sutra atau dharma ini ditempatkan paling atas karena ya sesuai dengan apa yang Buddha katakan, dharma itu adalah yang tertinggi. Ya, jadi dharma, rupang, dan di sini ada persembahan. Ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Ya, jadi ini adalah persembahan. Saya akan jelaskan satu persatu. Jadi, ya, kita berlanjut kepada bagian dari persembahan. Di sini ada 7 persembahan. Ya, ada di sebelah sini, dan ini juga sama ada di sebelah sini. Ya, sama. Jadi 7 persembahan ini ada beberapa versi ya penjelasannya. Jadi versi pertama itu adalah melanjutkan dari mengambil dari tradisi India kuno, di mana tradisi India kuno adalah pada saat si tuan rumah itu kedatangan tamu, menyambut tamu, diberikanlah persembahan 7 persembahan ini. Ya, jadi yang pertama itu adalah air minum. Biasanya air minum ini menggunakan mangkok seperti ini, ya, diisi air minum. Tapi kita biasa ya di zaman sekarang kita bisa menggunakan botol minum ya. Ini bukan promosi merek. Lalu yang kedua ada air cuci kaki. Ya. Lalu ada bunga, dupa, pelita. Lalu ada air wangi atau parfum. Lalu ada persembahan makanan. Itu versi pertama. Stop dulu. Lalu ada versi selanjutnya ya. Jadi dari risalah-risalah tertentu yang memberikan penjelasan lebih detail dari 7 persembahan ini. Seperti yang kita mulai lagi dari pertama itu adalah air minum. Air minum ini adalah persembahan untuk mulut Buddha. Lalu air cuci kaki ini persembahan untuk anggota tubuh bagian kaki Buddha. Bunga itu untuk persembahan kepada kepala Buddha. Ya, dupa adalah persembahan untuk hidung Buddha. Pelita persembahan untuk mata Buddha. Lalu air wangi atau parfum adalah persembahan untuk anggota tubuh Buddha. Lalu yang terakhir adalah makanan, persembahan untuk mulut Buddha. Jadi persembahan yang tadi saya sudah jelaskan 7 persembahan ini itu dinamakan persembahan luar. Ini makanya ditempatkan di bagian agak luar. Lalu kita berlanjut ke bagian lebih dalam, itu adalah namanya men dan rakta. Men dan rakta ini disebut persembahan dalam. Jadi makanya ditempatkan lebih mendekati lagi kepada rupang Buddhanya. Jadi men ini isinya adalah kita bisa menggunakan amrita, yaitu adalah susu ya kan, atau jus, lalu dicampur dengan substansi tertentu. Jadi ini adalah persembahan dalam ya, 2 ini. Lalu yang kedua adalah rakta, itu bisa menggunakan teh dan substansi tertentu. Jadi ini sendoknya seperti ini ya. Lalu naiklah ke atasnya lagi, di sini ada yang namanya torma. Jadi yang di bawah ini disebut tuh torma juga bagian ini. Ini adalah torma makanan, persembahan makanan. Tapi kalau yang torma yang di atas itu memiliki 3 fungsi. Jadi fungsi yang pertama persembahan kepada Istadewata. Ya, jadi Istadewata itu adalah perwujudan Buddha dalam bentuk makhluk suci yang kita menginginkan kualitas batin kita seperti Istadewata ini. Jadi fungsi pertama adalah persembahan untuk Istadewata.
Fungsi yang kedua adalah Torma sebagai representasi alam Istadewata tersebut. Yang ketiga adalah Torma itu berfungsi sebagai representasi dari si Istadewata tersebut. Dalam Tantrayana kita melihat banyak persembahan Torma dan sebagainya. Nah, ini semua sebenarnya adalah simbolik-simbolik yang tentunya mempunyai makna. Ya, jadi ini persembahan, 7 persembahan, persembahan dalam dan Torma, ini semua punya arti. Lalu ini persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Istadewata. Sekali lagi, Istadewata itu adalah perwujudan Buddha dalam bentuk makhluk suci, di mana kita berharap kualitas batin Istadewata ini ada di dalam diri kita. Contohnya misalkan Avalokitesvara. Avalokitesvara ini adalah perwujudan welas asih dari para Buddha. Ya. Jadi contoh salah satu yang ada di sini adalah perwujudan Avalokitesvara dalam bentuk 4 tangan. Yang kita lihat rupanya di sini ya. Jadi 2 tangan di depan, lalu 2 tangan di samping. Jadi total ada 4 tangan. Jadi 4 tangan ini melambangkan apa? Melambangkan maitri, karuna, mudita, upekka. Jadi segala yang ada di sini di dalam Tantrayana itu semua ada maknanya, bukan sesuatu yang klinis atau mistis. Ya, jadi semua ada simbolik maknanya. Ya, jadi kita sudah sampai di ujung terakhir, teman-teman semua. Jadi saya akan mengulang kembali, kita semua di sini sudah mempelajari tentang apa yang alat-alat yang dipakai di puja atau ritual Tantrayana. Lalu ini semua mempunyai makna, ya, simbol-simbol yang mempunyai arti makna. Jadi bukan hanya sekedar dipasang di sini tanpa arti. Ya, kita sudah tahu bahwa oh ini semua Bupa ada artinya, Wajra ada artinya semua. Jadi sebagai sesuatu simbol yang sangat-sangat bermakna. Lalu persembahan-persembahan yang ada di sini semua itu adalah persembahan untuk Istadewata. Jadi tidak sembarangan apa yang ada di tata di sini. Ya, jadi semua ini sangat bermakna, baik untuk diri kita, baik untuk Istadewata yang kita harapkan kualitas batinnya itu ada di dalam diri kita. Jadi ini adalah semua yang sangat menunjang latihan Tantrayana Wajrayana kita untuk mencapai pencahayaan sempurna demi manfaat semua makhluk. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya.